Hidup dalam kerajaan Allah. Pak, Bu, kita sering dengar banget nih, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Bahkan tema gereja kita setahun itu Unshakable Kingdom. Nah, ya, kerajaan untuk tergoncangkan. Tahu nggak sih sebenarnya apa sih definisi kerajaan Allah? Di mana sih kerajaan Allah? Di sini atau nanti di surga setelah kita mati? Jadi kita jangan cuma bicara kerajaan Allah, tapi kita nggak ngerti sebenarnya kerajaan Allah itu apa maksudnya. Ya, saya akan membagi dua pokok utama dalam khotbah pembelajaran kita pagi ini. Yang pertama adalah arti dari kerajaan Allah itu sendiri. Ya, arti dari kerajaan itu. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri dari setiap kita yang katanya warga kerajaan Allah. Oke, ya. Kita mau buka dulu ayatnya untuk pedoman kita. Nah, ada di Roma 14 ayat yang 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jelas ya, kerajaan Allah itu nggak bicara soal makanan minuman. Apa tuh makanan minuman? Itu bicara fisik, bicara urusan duniawi. Kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Bagaimana hidup rohani kita, manusia roh kita dibangun. Setuju ya? Kita jangan nuntut Tuhan untuk dapat berkat ini itu, enggak. Kamu jalanin aja manusia roh kita, bangkitin aja terus, belajar terus bagaimana kita improve diri kita untuk benar-benar tahu yang namanya apa itu damai sejahtera, apa itu kebenaran. Nanti berkat jasmani pasti ngikut kok. Percaya? Amin? Kayak ragu banget ngomong amin. Bukan yang nggak boleh kita dapat berkat, tapi boleh. Tapi kalau orientasinya kita ikut Tuhan hanya untuk dapat berkat jasmani, sia-sia. Mending tinggalkan aja. Jadi kita harus sepakat dulu nih bahwa kerajaan Allah itu bicara soal itu tadi, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin? Oke, kita udah sepakat ya Bu. Jadi jangan lagi bicara kerajaan Allah itu bicara ketika kita sukses, kita diberkati, yaitu bonus dari Tuhan. Tapi bukan itu esensinya kerajaan Allah. Yang pertama, yuk, saya mau kita sama-sama baca apa sih arti kerajaan Allah. Nah, arti kerajaan Allah itu apa? Ya udah, nggak apa-apa, mereka tolong buka aja. Yang pertama, kerajaan Allah itu identik dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Kehadiran Yesus sebagai Mesias atau Kristus itu arti definisi pertama dari kerajaan Allah. Dari mana kita tahu? Yuk, coba next. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Datanglah Yesus, perhatikan yang saya highlight merah dan hijau itu ya, fokusnya di situ. Datanglah Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan Allah itu identik dengan kedatangan Yesus. Setuju? Ini firman yang bilang ya. Datanglah Yesus itu berarti kerajaan Allah sudah dekat. Gampang aja logika berpikirnya. Jadi kerajaan Allah itu dengan kehadiran Yesus. Oke, next. Saya nggak kelihatan ke sana. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 42 dan 43. Nah, pertanyaannya gini, batu yang dibuang adalah batu penjuru. Tahu batu penjuru itu apa? Yesus. Pas. Oke, yuk kita cepat. Akan banyak slide dengan ayat. Ikutin aja Pak Bu, karena semua saya mau apa yang saya katakan itu ada dasar firman, ya. Jadi saya nggak mau belajar interpretasi diri saya sendiri, nggak. Jadi semua akan ada ayatnya. Next. Oke. 1 Petrus 2:4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Lanjut di 1 Petrus 2 ayat yang ke-6.
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, yaitu Yesus, tidak akan dipermalukan. Amin. Jelas ya? Batu penjuru Yesus. Arti kerajaan Allah pertama itu kehadiran Yesus. Nah, sekarang kita mau nanyanya begini. Ayo, coba kalau next. Pertanyaannya begini. Buka. Kenapa kehadiran Yesus identik dengan kerajaan? Kan pertanyaan begitu. Tadi ayatnya kan udah dibilang bahwa kehadiran Yesus itu identik dengan kerajaan. Nah, pertanyaannya kenapa kehadiran Yesus itu identik dengan kerajaan? Jawabannya gampang. Next. Karena ada janji tentang kedatangan seorang raja. Kita tahu ya, dari perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, janji tentang kerajaan Allah itu raja akan datang, nih seorang raja itu banyak. Saya kutip beberapa. Next, Mega. Klik. Yang pertama, saya belum ganti, maaf, ini di Kejadian 49 dan 10. Saya ambil ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Tongkat kerajaan, perhatikan juga yang di highlight ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Lanjut. Yesaya 9 ayat 5, ini yang familiar sekali ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Kenapa identik dengan kehadiran Yesus? Karena ada nubuat tentang kedatangan raja, tongkat kerajaan. Semua raja-raja datang dari Yehuda. Yesus juga keturunan Yehuda. Lambang pemerintahan itu udah pasti bicara soal kerajaan. Jelas dinyatakan lagi secara eksplisit, Raja damai. Jadi udah jelas itu di dalam perjanjian lama. Sekarang next, kita buka di dalam perjanjian baru. Lukas 1:31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan apa? Kerajaannya tak berkesudahan. Jadi jelas ya, kerajaannya tak berkesudahan. Berarti memang benar bahwa yang bicara soal kerajaan Allah itu harus bicara dengan identik kehadiran Yesus. Sekarang pertanyaan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, masih make sense gak kalau sekarang kita pakai doa Bapa kami? Kan kerajaannya udah datang 2000 tahun lalu. Yesusnya udah hadir loh. Yesusnya udah hadir 2000 tahun lalu. Datanglah kerajaanmu. Kan kita bicara tadi pertama, arti kerajaan Allah itu kehadiran Yesus. Sekarang doa Bapa kami mengajarkan datanglah kerajaanmu. Masih make sense gak? Masuk akal gak kita pakai itu terus kan? Kerajaannya udah datang. Masih? Saya kasih voucher. Ya. Saya rasa masih. Kenapa? Karena kita kan baru belajar definisi pertama tentang arti kerajaan surga, arti kerajaan Allah. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Masih dipakai sampai sekarang. Kenapa? Alasan yang kedua, lanjut. Arti yang kedua, kerajaan Allah itu adalah keadaan, perhatikan baik-baik, keadaan di mana kekuasaan, otoritas, dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu adalah keadaan di mana kekuasaan, otoritas, dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau menjelaskan sedikit tentang ini ya, agak sedikit melenceng. Coba kita buka dulu ayatnya deh, Mega. Nah, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya mau jelaskan setiap ini.
Salah satu puisi Ibrani itu ada yang namanya paralelisme atau paralelisme. Apa itu paralelisme? Jadi gaya pikir, gaya bicara orang Yahudi saat itu dia pakai dua kalimat. Kalimat pertama diucapkan, kalimat kedua diucapkan lagi. Kalimat pertama akan dijelaskan secara detail di kalimat kedua. Kalimat kedua menjelaskan lebih detail dari kalimat pertama. Datanglah kerajaanmu, kalimat pertama. Jadilah kehendakmu. Nah, puisi Ibrani itu begitu. Gaya pikir, gaya bicara Yahudi begitu. Paralelisme. Salah satu kitab di Alkitab kita yang memakai puisi Ibrani itu di dalam Mazmur. Saya kasih contohnya ya, Mazmur. Coba Mega di slide dulu dibuka. Oke, ya. Perhatikan yang saya highlight merah dan hijau. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kalimat kedua. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalimat pertama apakah manusia dijelaskan lagi di kalimat kedua. Apakah anak manusia? Sekarang pertanyaannya, apakah manusia dengan apakah anak manusia sama? Sama. Kalimatnya beda. Tapi jelas. Apakah manusia, apakah anak manusia itu sama? Itu paralelisme. Kalimatnya bisa beda, tapi artinya sama. Kalimat keduanya Pak, engkau mengingatnya itu sama dengan engkau mengindahkannya. Contoh lain di Mazmur 23:1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan gembalaku, aku nggak kekurangan. Kalau aku nggak kekurangan, karena Tuhan gembalaku. Begitu maksudnya. Itu namanya paralelisme. Gaya pikir, gaya bicaranya orang Yahudi. Sama seperti doa Bapak kami tadi kan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi jangan bicara kerajaan kalau kehendak Tuhan nggak terjadi. Karena itu nyatu. Makanya saya bilang doa Bapak kami masih make sense kalau kita bicarakan. Sekalipun Yesusnya udah datang 2000 tahun lalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketika di kota Pamulang, seluruh warganya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, taat, tunduk semua sesuai apa yang firman Tuhan katakan, maka kerajaan Allah ada di Pamulang. Amin. Kenapa? Karena kan kehendak Tuhan terjadi di sini, maka kerajaan Allah ada di sini. Di kota Wakanda, ya kota Wakanda ya, nggak ada yang taat, nggak ada yang jalanin firman Tuhan, maka kerajaan Allah nggak ada di sana. Kenapa? Nggak ada kehendak Tuhan yang mereka jalankan. Jadi kerajaan Allah nggak ada. Jadi kalau mau bicara kerajaan Allah hadir, harus ada kehendak Tuhan yang kita lakukan. Amin ya. Ya. Jadi kesimpulannya begitu. Arti yang pertama, ketika bicara kerajaan Allah, kehendak Tuhan harus nyata. Jangan bicara kerajaan Allah kalau kita hidupnya sembarangan juga. Kerajaan Allah nggak ada. Bagian doa Bapa kami itu menyatu erat. Datanglah kerajaanmu, kalimat pertama. Yang keduanya adalah jadilah kehendakmu. Kalau kehendak Tuhan nggak terjadi dalam hidup kita, kerajaan Allah nggak ada. Begitu maksudnya. Arti kerajaan Allah. Amin. Bingung nggak Pak, Bu? Saya pelan-pelan aja ya. Jadi definisi dari kerajaan Allah itu begitu. Yang pertama, kehadiran Yesus. Kita semua ada percaya Yesus kan, terima Yesus kan. Tapi kalau hidup kita nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berarti kerajaan Allah belum ada di sini. Ya, kita terima Yesus hanya cukup buat mengantarkan kita ke surga. Tapi jangan bicara kerajaan Allah terjadi atas hidup kita. Apa yang namanya kebenaran, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus yang tadi di awal, itu nggak akan terjadi sama kita. Kalau setelah firman Yesus, kita santai-santai. Pertobatan kan begini sih. Berbalik berapa? 180 derajat. 180 atau 360? 180. 180 begini. Muter ya. Sana. Ini jangan diem Pak, Bu. Udah berbalik jangan diem. Udah berbalik terus jalan ke arah yang benar. Nah itu yang namanya pertobatan yang benar. Mengalami yang namanya pembaruan pikiran, metanoia. Berbalik 180 derajat dan jalan terus ke sana. Kalau kita nggak jalan, saya dicolek lagi. Iya bentar ya, balik lagi. Tapi ketika kita balik, kita jalan terus. Kejar itu yang namanya kebenaran. Itu esensi pertobatan. Kerajaan Allah harus terjadi dengan kehendak Allah yang kita jalankan.
Definisi pertama tentang arti kerajaan Allah. Nah, sekarang kita udah bicara kerajaan Allah. Terus, bagaimana ciri-ciri dari warga kerajaan Allah? Tahan dulu. Oke. Ciri-ciri warga kerajaan Allah. Uni udah jadi warga kerajaan Allah nih, ya. Ciri-cirinya apa? Boleh dibuka. Yang pertama, hidup sesuai aturan-aturan atau undang-undang kerajaan. Setuju? Kita tinggal di Indonesia, harus taat dengan aturan Indonesia dong. Undang-undang Indonesia kita pakai, bukan undang-undang luar negeri atau negeri Wakanda, enggak. Undang-undang Indonesia kita pakai. Jadi warga kerajaan Allah juga harus begitu, taat dengan aturan dan undang-undang kerajaan. Terus pertanyaannya begini, apa tuh undang-undang kerajaan? Apa aturan-aturannya? Dari mana kita tahu? Next aja, satu-satu ya. Klik. Nah, ini jadi satu cerita. Jadi diperhatikan ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 4 ayat 23. Next. Di ayat 25 Matius 4. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tahan dulu. Setelah Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Apa yang terjadi setelah itu? Buka lagi. Ketika Yesus melihat orang banyak itu yang berbondong-bondong itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Apa yang diajar sama Yesus? Kalau lihat dari konteksnya, bicara tentang kerajaan Allah, aturan-aturan kerajaan Allah. Ini di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 2. Khotbah di bukit. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dari Matius 5 sampai Matius 7. Itu semua tentang undang-undang, aturan-aturan yang Yesus ajarin. Banyak, iya banyak banget. Itu aturan-aturan yang erat kaitannya dengan etika, moralitas seorang warga kerajaan Allah. Ada di sana yang namanya hal berdoa, hal memberi sedekah, berpuasa, menghakimi dan segala macam. Bisa dilihat nanti di dalam Matius 5 sampai 7. Itu setiap perikopnya itu judul-judul. Nah, itu undang-undangnya, aturan-aturan. Banyak banget ya. Konteksnya bilang ini mengajar tentang etika, moralitas kerajaan Allah. Saya mau ambil beberapa contoh aja ya. Saya nggak ambil semua karena bisa seharian kalau saya dibahas dari 5 sampai 7 semua. Oke. Ya Mega, tolong di next. Ciri yang pertama gini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ini kita udah lagi bicara ciri-cirinya ya. Yang pertama tadi, nah ini moralitas etika dari warga kerajaan Allah. Murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa arti murah hati? Murah hati, hatinya murah. Gampang, buat balik aja. Hatinya murah. Yang namanya murah, gampang didapat, betul? Yang namanya mahal, susah didapat. Jadi kalau hatinya murah, hatinya mudah didapat. Kalau hati mudah didapat, isi dompet juga mudah didapat. Ya, kan gitu kan? Iya kan? Pak Teja datang ke saya, menarik simpati saya jadi bermurah hati sama Pak Teja. Setelah saya bermurah hati, isi dompet saya keluar buat Pak Teja. Nah, ini murah hati. Gampang. Apa artinya? Next. Murah hati itu begini. Orang yang murah hati adalah orang yang suka nolong, suka memberi, nggak demen ngelihat orang susah. Jangan dibalik kayak Emat ya. Susah ngeliat orang senang, senang ngeliat orang susah. Enggak, itu bukan kerajaan Allah. Itu kerajaan dunia. Kalau kerajaan Allah begitu, lihat orang susah, dia nggak, hatinya itu tergerak dengan belas kasih. Ini contoh ciri warga kerajaan Allah, murah hati, maunya suka nolong, suka memberi. Setuju ya? Apa? Murah hati. Prakteknya gimana? Susah nggak? Iya susah. Saya juga masih praktek kok sampai sekarang. Apalagi kalau bicara isi dompet, ya kan? Aduh, nah itu susah. Tapi ya ketika ayat ini keluar, saya mau nggak mau harus tunduk, harus belajar.
Jadi nggak modus juga ya. Jadi ya bukannya ketika saya menolong ya ada maksud lain, enggak. Ini tulus-tulus aja kok bicaranya. Suka nolong, suka memberi, itu ciri kerajaan Allah. Jadi kalau kita belum suka memberi, nggak suka menolong, tanya lagi, bener nggak sih saya selama ini ngaku jadi anaknya Allah, jadi warga kerajaan Allah, tapi saya nggak murah hati. Saya bisa bantu loh, tapi saya nggak bantu. Kan ada firman, jangan menahan kebaikan dari mereka yang memang layak menerimanya. Jadi kalau misalnya saya lihat dia lagi susah, saya pasti bantu. Minimal bantu doa. Kalau nggak ada duit, kalau ada duit pasti bantu duit. Ya Pak Teja ya? Nggak perlu doa aja sama. Oh, duitnya udah banyak. Siap kakak. Siap kakak. Oke, lalu next. Yang kedua, ini saya ambil dari aturan-aturan undang-undang dalam Matius 5 ayat 7 ya, sebagian nanti Bapak Ibu bisa baca selengkapnya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang membawa damai itu begini ya. Ketika ada dua orang berselisih, dia datang, dia selalu berusaha untuk mendamaikan. Bukan malah jadi malah jadi kompor. Yang tadinya dia biasa-biasa, marahnya cuma level-level biasa, datang kita jadi kacau marahnya. Malah kita pakai bumbu-bumbu kita. Ketika A dan B berselisih, saya datang ke A. Ya memang si B begini dulu, panas hatinya kan, datang ke B. Ya memang si A begini. Ini maunya apa sih? Bukan bawa damai malah jadi kompor. Orang jadinya ribut biasa-biasa jadi gede. Ini yang kayak begini hati-hati. Bukan bawa damai, bawa perang itu namanya. Enggak. Kerajaan Allah itu bawa damai. Ngelihat sesama pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan berselisih paham, datang damaikan Pak Bu. Jangan tambahin kompornya kita, bumbu kita untuk kita goreng jadinya ribut beneran. Apa yang kita dapat dari situ? Senang nggak orang lain susah? Senang nggak orang lain ribut? Bisa nggak damai sejahtera kita dapat kalau ketika kita melihat dua orang sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama hamba Tuhan, datang kita yang tadinya ribut biasa-biasa jadi parah? Nggak begitu. Yang namanya warga kerajaan Allah itu harus membawa damai. Ini ayat yang buat, ini ayat yang katakan. Kalau kamu nggak membawa damai, ya kamu bukan anak Allah, jelas anak siapa? Anak setan. Ya kan? Anak setan. A dan B lagi selisih, datang damaikan, cooling down. Kayak gini ya Pak, sabar. Jangan kamu datang, malah kamu tambahin bumbu. Kelar perkara itu jadinya. Ya, introspeksi diri. Yuk sama-sama kita belajar. Kita kan udah terima Yesus, jadi warga kerajaan. Kalau hidupnya bukan membawa damai, malah membawa keruh, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya, firm ya, Pak, Bu, membawa damai, jangan membawa perang. Oke, kecepatan saya kayaknya ya. Oke, gak apa-apa. Yuk kita next lagi. Ciri yang ketiga, bukan ciri yang ketiga, undang-undang aturan yang pertama tadi itu ya. Kamu adalah garam dunia. Matius 5:13. Ini kita sering nih ngomong begini nih. Kamu adalah garam dunia. Tahu nggak apa arti garam dunia? Salah satu ciri garam apa? Si dia tahu sih. Nenek-nenek juga tahu garam asin. Nenek juga tahu garam asin ya. Gula manis. Empedu pahit. Garam itu sifatnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ada masakan, taruh garam, masakannya jadi asin. Bukan garamnya jadi tawar. Betul ya? Sifatnya mempengaruhi. Warga kerajaan harus mempengaruhi ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Kalau saya bukan seorang perokok, bukan seorang peminum, terus saya gabung sama teman-teman saya yang adalah perokok, yang adalah peminum, terus saya jadi kayak mereka, itu namanya bukan garam. Saya bukan mempengaruhi mereka, saya dipengaruhi sama mereka. Itu bukan garam. Bukan mempengaruhi, malah dipengaruhi. Nggak bisa begitu. Saya harus mempengaruhi mereka. Minimal dengan kehadiran saya, mereka nggak merokok dulu deh. Jangan berbicara berhenti ngerokok, nggak. Ada rasa sungkan. Itu udah pernah saya alami.
Ketika saya datang ke teman-teman yang tadi ngerokok, minum, ada saya, mereka tahan-tahan. Saya bilang, kenapa? Nah, enak. Lu benar sendiri. Kok benar sendiri? Saya kan ngerokok buat diri saya sendiri. Nggak ngerokok buat diri saya sendiri. Kesehatan. Pak, Bu, ternyata ya, saya baru dapat hikmat belajar gini. Ketika saya bertemu dengan seseorang, ya katakanlah berada di depan saya nggak ngerokok, nggak masukin asap, tapi ada dosa lain yang saya lakukan ternyata. Apa yang namanya kerakusan. Saya nggak tahan tuh kalau ngeliat makanan enak. Itu juga sama. Di Alkitab itu namanya kalau masalah hidrotawa ya, itu nggak bisa nahan diri, kerakusan, itu juga dosa. Apa bedanya saya nggak masukin asap tapi saya masukin kolesterol, gula, semua tentu saya nggak lebih nyindir yang badan yang besar-besar karena saya juga besar. Saya juga lagi belajar untuk bagaimana saya kontrol makan saya. Istri saya itu kalau tiap malam bawel, lapar ini susah, menyiksa saya gitu kan. Jam 7 lapar, tahan saya sedemikian rupa. Saya bilang, aduh mati lemas nih. Tapi bagaimana? Saya harus, kan nggak lucu saya diri di sini, perut saya buncit. Ngeliatnya enak nggak? Nggak enak. Saya malu juga loh. Jadi saya belajar. Saya belajar untuk kayak Pak Gumala ya. Malu loh saya, umur masih jauh tapi perut lebih singset. Perut saya masih lebih besar berapa inci dan Pak Gumala ya. Tapi saya harus belajar untuk benar-benar mengendalikan diri. Itu salah satu ciri juga warga kerajaan Allah. Jadi jangan bangga deh. Saya nggak lebih baik dari setiap mereka yang nggak ngerokok. Kalau saya belum bisa menahan hawa nafsu saya soal makanan, keragusan. Jadi garam mau pengaruh, bukan dipengaruhi. Kita bukan orang yang pembohong. Tapi ketika kita kumpul dengan teman-teman kita yang pembohong, ini jadi pembohong. Dosa nggak? Dosa. Ayatnya di mana? Mega kalau tolong bantu saya dulu di Efesus 4 ayat 25. Coba. Efesus 4 ayat 25. Jadi di sini kan santai aja. Waktu kita masih 1,5 jam kok. Take your time. Efesus 4 ayat 25. Jangan dipikir bohong itu nggak dosa. Ada ayatnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi Pak, jangan ada dusta di antara kita ya. Itu kan begitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan bohong. Memang nggak dosa kalau untuk kita, maksudnya yang seperti saya katakan dalam khotbah saya waktu itu ya, jadi batu sandungan itu. Berbohong itu nggak menyandung orang lain, tapi kan itu salah. Terus kita melakukan, nggak bisa. Memang berbohong itu nggak menyandung orang lain, tapi itu dosa, jangan dilakukan. Berbohong itu dosa, karena itu buanglah dusta, jangan ada dusta di antara kita Pak. Jadi kalau kita ketemu sama teman-teman yang suka bohong, ada kita mempengaruhi mereka supaya mereka jangan lagi bohong. Jangan lagi punya sikap yang begitu. Jangan ketika gabung sama mereka kita jadi tukang tipu juga, bohong-bohongan. Itu bukan ciri kerajaan Allah, bukan ciri warga kerajaan Allah. Oke, balik lagi coba ke slide-nya. Apalagi selain bohong? Tukang fitnah, gosip. Ada ayatnya juga, ada. Sekali lagi pegang. Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19. Alkitab jelas kok, ngajarin kita banyak hal. Cuma kita aja yang nggak tahu, karena kurang banyak waktu untuk baca Alkitab. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bocor mulut itu banyak bicara, mengumpat, membuka rahasia. Tuh, ini keluar. Ya, jangan dipikir sama ini kita bohong, kita suka gosip, kita suka fitnah, nggak dosa. Ini ayatnya bukan. Bergaul dengan orang bocor mulut, bukan bocor halus lagi nih, bocor mulut ini. Ya, bocor mulut suka banyak ngomong. Kalau kita ketemu sama orang model begitu, harusnya kita jangan ikut-ikutan. Yang hobinya gosip, hobinya fitnah, ngomongin orang ini, ngomongin orang itu, mau ngapain Pak? Capek, hidup kita habis di situ. Datang ke dia, kasih pengaruh yang bagus. Kalau misalnya saya dulu ya kerja di satu perusahaan, saya tuh di-pressing sedemikian rupa sama bos saya. Mulai dari target, KPI lah,
Yang kerja di marketing tahu lah, targetnya tuh gitu tuh. Mumet nih bener-bener bikin kepala tuh rasanya mau bersungut-sungut. Belum lagi bos yang ngepres kita ketika kita susah pun dia mau bantu. Terus saya sempat mengumpat, saya sempat tuh apa ya, bersungut-sungut lah ngomong sama istri saya. Ngomongin istri saya, ngomongin bos saya gini-gini. Ternyata saya baru sadar. Kenapa saya lakukan itu? Nggak boleh Pak. Prinsipnya gini ya, saya kasih analoginya gini, gampangnya gini. Kalau kita masih ngambil air di sumur yang sama, jangan kita ludahin sumurnya. Saya ngomongin bos saya, jelek-jelekin bos saya, tapi saya masih kerja di situ. Saya masih makan dari situ. Ibaratnya, saya ngambil air dari sumur yang sama, terus saya ludahin sumurnya. Jadi apa kita? Sama. Dalam hal kerohanian juga begitu. Kita sama-sama melayani kok. Apa sih yang kita cari? Keangkuhan diri, ketenaran diri, nanti ketemu sama-sama pelayanan. Bisa nggak kita belajar untuk ngomong tuh yang enak didengar telinga? Ketika ada orang yang berselisih datang membawa damai, jangan lagi kita untuk apa ya, bikin keruh masalah, punya agenda kita sendiri, akhirnya ya entahlah apa namanya itulah ya, saya nggak pintar ngartikan itu. Itu kan asumsi juga. Masalahnya kan asumsi itu begini. Kalau kamu benar dengan asumsi kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu salah dengan asumsi kamu, fitnah kamu jadi dosa. Jadi lebih baik adalah belajar untuk ketika ada omongan begini yang jelek tentang sesama kita, stop sampai di situ aja. Jangan diterusin Pak, capek. Kita sama-sama, ini semua kita cuma beda fungsi ya, satu tubuh. Sekarang tubuh mana yang nggak sakit? Jempol saya kena batu. Apakah mulut saya ngomong syukurin lo? Ada yang ngomong gitu? Enggak. Saya rasain sakit Pak. Saya juga ngerasain hal yang sama. Kita satu tubuh. Teman kita terluka, kita juga rasa harusnya. Jangan malah kita sama-sama jadi yuk berjamaah. Kita intimidasi ini. Dia memang begini. Dia memang fitnah, gosip. Ayatnya keluar. Saya juga belajar Pak, saya lebih baik dari Bapak Ibu semua, sama sekali tidak. Tapi saya mau belajar untuk mau benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, supaya Pak, kerajaan Allah ada dalam hidup saya, ada dalam keluarga saya. Bagaimana caranya? Ya begitu Pak, ikut semua kegiatan pembelajaran. Saya ikut Bersejati ya, 1, 2, 3. Nah, semua ada ikut kan. Apalagi ibu wanita bijak. Jangan bilang yang namanya presiden untuk bijak itu nggak ada apa-apa, ngapain percuma. Saya juga pernah kok digituin. Masalahnya bukan dalam wadahnya itu. Masalahnya adalah bagaimana responnya kita setelah ikutin itu. Saya pernah gagal juga kok ikut presiden. 1, 2, 3, euforianya cuma 2 minggu saya kasih tahu. 1, 2, 3 ya mah, yes, kamu harus jawab yes, nggak ngerti jawab. Mungkin yes aja. 2 minggu. Setelah itu back to habitat. 2016 saya ikut presiden pertama kali. Istri saya saksi hidup. 2 minggu doang. Saya euforianya. 1, 2, 3, oh yes, kenapa? Saya nggak jalan itu. Setelah saya ada pertobatan, saya diam di tempat, saya nggak jalanin. Akhirnya kembali lagi ke habitat lama. Nah, ketika saya belajar, karena begini ya, esensi dari kebenaran firman Tuhan itu begini. Melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan. Udah, simpel. Jangan cuma pintar ngomong kita nggak bisa lakukan. Nggak ada apa-apanya. Jadi saya cuma tahu aja, oh ternyata begini ya, diajarin begini bagaimana pria berfungsi begini. Cuma tahu di knowledge doang, pengetahuan. Saya nggak jalanin. Cuma 2 minggu. Akhirnya back to habitat. Ya, kembali lagi menjadi seorang pria yang kasar, nggak menghargai istri, kan itu. Tapi ketika saya belajar tentang firman Tuhan, mau benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri untuk diajar, dididik, dibina, saya bisa kok menjalankan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya sama istri komitmen, kita challenge diri kita masing-masing. Kita berkarya uang sendiri. Siapa di antara kita yang ada salah yuk? Jangan suka-suka kita saling menegur. Jadi nggak ada gengsi. Pria itu paling susah, gengsinya paling tinggi. Kalau istri nasihatin, yang ada malah lu tau apa sih? Kan? Nggak apa. Wanita, istri itu adalah teman pewaris kasih karunia. Gimana warisan kamu mau turun kalau hidup kamu sama istri kamu nggak benar? Warisan nggak akan cair Pak. Ya, warisan nggak akan cair. Jadi saya cuma ngajarin begini, warga kerajaan Allah itu kita jangan cuma
tahu firman, nggak menjalankan. Karena esensi firman cuma begitu kok. Kamu lakukan apa yang kamu katakan dan kamu katakan apa yang kamu lakukan. Simple, sesimpel itu aja. Coba dulu jalannya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kerohanian mulai dari doa, semua di diri kita tuh lengkap, semua ada. Jangan pernah kita bilang percuma lah ikut itu. Saya pernah kok juga gitu. Percuma kamu ikut bersejati. Siapa yang ngomong? Istri saya sendiri. Sakit banget Pak. Akhirnya saya belajar untuk benar-benar mengerti. Oh ternyata memang harus belajar untuk merenangkan hati. Bagaimana caranya melakukan firman. Lakukan Pak. Ya. Jadi jangan salahkan semua kegiatan forum yang ada, karena itu semua cuma wadah. Kalau kita nggak bisa berubah, kita nanti. Next Mega, kita sudah di penghujung. Oke, keluarin di situ. Bagaimana kerajaan Allah bisa datang kepada kita? Percaya pada Yesus, jelas. Ya. Kedua, hidup sesuai etika kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah mau datang kepada kita, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus hidup sesuai etika kerajaan Allah. Yang tadi saya sebutkan. Murah hati, membawa damai, menjadi garam. Banyak lagi nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius 5-7. Itu semua etika tentang undang-undang kerajaan Allah. Saya cuma hanya bahas sedikit segitu aja. Oke. Ya, saya mau dengan kesimpulan begini. Seorang warga kerajaan Allah harus hidup seturut kehendak Allah. Jika kita hidup seturut kehendak Allah, maka kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Matius 6:10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya mau kutip kata-kata Father ya. Salah satu tanda bahwa Anda dalam kehendaknya adalah Anda tetap bisa melayani Tuhan sampai akhir hayat. Anda tetap berbuah dan buahnya tetap. Anda tetap kuat untuk berperang dan keluar masuk. Terakhir, Anda tetap naik bukan turun. Amin. Yuk kita undang semua, kita balik berdiri. Saya mau kita bacakan ayat yang merahnya aja. Deklarasikan sebagai iman kita. Yang merahnya dia. Datanglah kerajaanmu. 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.